guru tersebut dia memiliki guru yang bijaksana yang menjadikan dia sebagai orang yang memiliki akhlak yang bagus. Jadi gurunya itu memiliki punya peran penting menjadikan si murid tadi itu untuk menjadikan akhlak yang bagus. Kas-sabri wasyukri, seperti mendidik dalam sabar dan syukur. Jadi berantai peguruannya memang tegak itu juga. Contoh tegak mun guru sekumpul ada beisi guru peguruan, guru beliau yang di bidang rohani, guru Syaroni Abdan Bangil kan. Nah maksudnya guru Bangil ini yang menjadikan guru sekumpulnya mahasinal akhlak. Nah, jadi diberikan pendidikan akhlak yang dalam kepada guru sekumpul tersebut sehingga memiliki sifat sabar dan syukur dan lain sebagainya tadi. Nah, guru yang punya guru seperti itu, guru itulah yang patut kita ikuti. Artinya seperti yang lalu kita sampaikan, ya punya nasab yang jelas di bagian nasab itu mata rantai keilmuannya yang jelas gitu. Jadi di sembarangan belajar itu di mana asal ada pengajian diumpati. Jadi kita detail sekali memilih guru itu kan. Beliaunya seperti apa, terus gurunya seperti apa lagi. Jadi peguruannya mendidik kepada guru kita tadi kas-sabri wasyukri, seperti menanamkan sifat sabar, menanamkan sifat syukur. Jadi penting, dan beliau pun nantinya kepada kita juga seperti itu. Jadi menanamkan sifat sabar, sifat syukur. Sabar dengan syukur ini bisa terpisahkan. Maksudnya di diri kita itu salah satunya pasti ada. Entah kadang-kadang main jalan di sabar, sesekali jalan di syukur, atau sebaliknya jalan di syukur, sesekali di sabar. Sabar dan syukur. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat ajaib. Ajaib itu kan luar biasa artinya. Bagi perkara orang mukmin itu, bahwasanya semua perkaranya orang mukmin itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Bagus semuanya. In asobat, bagi sambungannya itu, syarrahu, kalau ditimpa, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada perkara itu yang semuanya perkara itu bagus kecuali terjadi kepada orang mukmin sahaja. Jadi orang lain pada mukmin itu bisa galau, maunya disyukur aja, disabar tuh dia ada. Kok kadang-kadang seperti itu. Maaf gitu, orang-orang yang non muslim itu kan memang di dunia ini wadahnya bernikmat-nikmat, wadahnya bernyaman-nyaman. Jadinya sebisa mungkin mencari supaya nyaman terus di dunia ini. Sementara nyaman sabar dan syukur itu tuh bisa dielakkan. Pasti ada masanya bersabar. Pasti ada masanya bersabar. Nah, kalau orang mukmin itu ditimpa yang tidak enak, maka orang mukmin itu syakara fakana khairan lah, maka si orang mukmin itu bersyukur. Nah, kita nih alhamdulillah sehat, dapat beribadah, bersyukur. Arti syukur itu menggunakan nikmat tersebut kepada sesuatu yang diridhoi Allah. Itu kan syukur artinya. Menggunakan nikmat itu ke wadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hadir contoh, ini merupakan bagian daripada syukurnya kita kepada Allah, diberikan nikmat sehat, panjang umur seperti ini. Nah, fakana khairun lah, maka itu bagi orang mukmin bagus. Bersyukur kan bagus tuh. Kemudian sebaliknya kalau ditimba musibah, in asobathu musibah
sabara, maka orang mukmin itu bersabar. Sabar diuji, anak sakit, ekonomi terhimpit, lalu ini bersabar, menahan diri bahwasanya ini dari Allah. Nah itu fakana khairun lah, itu pun juga kata Nabi bagus buat orang mukmin. Nah, jadi kan ajaib nih. Nah, itulah kelebihan kita orang mukmin, semuanya tidak ada yang jelek. Nah, lihat ya orang-orang yang makomnya sudah tinggi itu kan happy terusnya, senang terus. Kenapa? Sakit pun jadi amal, musibah pun jadi ibadah, seperti itu. Bukan hanya nikmat saja yang jadi ibadah, sakitnya pun jadi ibadah, jadi amal, jadi ladang amal. Jadi pendidikan guru tadi sabar dan syukur, kata ulama la siyama fi tariqit ta'ah. Sabar ini dalam musibah iya, lebih-lebih lagi dalam berbuat ibadah, dalam berbuat taat kan. Puasa itu kan butuh sabar kan, puasa tuh. Nah itu khairun lah, itu kebaikan buat orang mukmin. Jadi kesabaran itu tidak hanya ketika ditimpa musibah, ketika melakukan ketaatan pun perlu sabar. Butuh sabar kita, butuh sabar. Dari pagi sampai sore, sampai terbenam matahari baru boleh makan minum, itu kan perlu sabar. Perlu sabar. Seorang guru mendidik muridnya dapat, ini kan kebaikan ini, itu pun juga perlu sabar. Demikian orang tua mendidik anaknya dapat juga perlu sabar dalam berbuat taat. Mengaji mata ngantuk, hurufnya bercali-cali sudah buntal. Nah, jadi berusaha kayak apa caranya supaya sabar. Subuh dingin, ngantuk pasti ngantuk nih. Memang waktu seperti ini waktu yang paling mahal. Di situ juga ini banu bekodak hantu nih supaya jangan berkumpul kita ini. Kenapa? Karena ini harganya mahal. Harganya mahal waktu seperti ini. Kalau tidak dilatih bujur-bujur dengan kesabaran memang berat memang, kita maklum seperti itu keadaannya. Jadi wasyukri dan syukur dalam taat. Habis dapat sembahyang 20 rakaat tambah 3 witir, alhamdulillah, itu syukur dalam taat. Buka puasa sampai buka, alhamdulillah. Ingati baik-baik ya. Bacaan buka puasa itu kan Allahumma lakasumtu ya. Bacaan buka puasa itu harusnya kalimahnya bacaan setelah berbuka gitu, nah bukan mau berbuka. Kan fi'il madhi itu, Allahumma lakasumtu, ya Allah bagi engkau aku telah berbuka, bukan sebelum berbuka. Sumtu aku sudah buka. Jadi makan dulu kurma sebiji atau 2 biji baru alhamdulillah Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ini kadang-kadang takmir sebagian wilayah membimbing jamaahnya kurang 2 menit, Allahumma lakasumtu, keliru. Lalu orang mau umpat ya, padahal belum saatnya membaca. Apa yang dibuka, apa yang dimakan kan, apa yang dibukakan padahal belum berbuka. Nah, jadi bacaan Allahumma lakasumtu itu setelah batal puasanya. Setelah dibatalkan puasanya, Allahumma lakasumtu. Nah, Allahumma barik lananya baru dibaca sebelum makan. Allahumma barik lana fil marzaq wa qina adzabannar. Makan kurma baru Allahumma lakasumtu. Jadi sabar dan tawakal, sabar dan syukur. Jadi mudah-mudahan bisa diamalkan. Baik, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami menguji, kata Allah, akan kalian bi syai'in minal khauf, sedikit daripada ketakutan. Jadi ketakutan itu, takut itu memang ujian dari Allah, dan itu pun tidak full takutnya. Bi syai', sebahagian saja, sedikit daripada ketakutan. Bi syai'in minal khauf, daripada ketakutan. Ada yang takut hilang jabatan, takut hilang pekerjaan, takut hilang murid, takut hilang profesi, takut tidak didengar. Ada ketakutan itu pun ujian dari Allah.
Wa nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', ada yang terhimpit ekonomi sehingga lapar. Wa naqsim minal amwal, ada yang kekurangan harta. Wal anfus, fisik, ada yang diuji, orang diuji lengkap, inya pendengaran kurang. Orang mata sehat, inya mata jelas. Kekurangan fisik, kekurangan ji. Was thamarat wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, ada yang juga diuji dengan kekurangan pangan, terutama buah-buahan. Jadi diuji dengan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kata Allah, ingati orang yang sabar itu bakal dapat kegembiraan nantinya. Wat tawakkul, sudah kita jelaskan kemarin, tawakal berserah diri kepada Allah. Kemudian wal yakin, yakin dengan zat sifat af'alnya Allah. Wasyakhawah, si guru ini pemurah orangnya. Wal qanaah, kaya hati, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuma'ninatin nafs, dan tenang diri, maksudnya tenang hati. Ini sifat perguruan tadi itu seperti itu. Wal hilm, hilm ini bisa bijaksana, bisa penyantun orangnya. Wat tawadhu', rendah, bukan sombong. Kemudian wal ilmi was sidqi, alim, jujur. Wal haya, pemalu dalam melakukan maksiat, malu tidak mengerjakan perintah. Wal wafa, setia. Wal waqar, tenang guru itu. Was sukun, sama. Wat ta'anni, santai orangnya, bukan gerusuh gerasah. Wa amsalihha, dan seumpamanya. Nah ini cirinya. Fahuwa, si guru itu, idzan, kalau dia memiliki sifat yang telah kita sebutkan tadi, dengan yang kemarin, kurang makan, kurang tidur, kurang bicara, banyak sholat, banyak sedekah, si guru tersebut kalau memiliki sifat itu, nurun min anwarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya dia memiliki sifat atau memiliki nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu pakaian Nabi semuanya. Sabar pakaian Nabi, syukur pakaian Nabi. Apalagi sedekah pakaian Nabi, banyak sembahyang pakaian Nabi. Pemurah pakaian Nabi, pemalu pakaian Nabi. Jujur pakaian Nabi. Orang yang berpakaian seperti itu maka dia dapat nur dari Nabi Muhammad sallallahu, memiliki nur Nabi Muhammad. Yasluhul iqtida, maka guru seperti itulah yang patut sekali untuk ditiru. Bihi walakinna wujuda mithlihi, tetapi adanya guru seperti itu nadir, a'azzu minal kibritil ahmar, sangat jarang sekali didapati guru seperti itu. A'azzu minal kibritil ahmar, bahkan dicarinya lebih susah daripada kibrit itu yakut. Kalau yakut biasa warnanya apa? Hah? Hijau. Hah? Kuning. Yakut. Nah ini yakutnya merah. Artinya langka, permata. Nadir a'azzu minal kibritil ahmar, bahkan lebih susah dicari daripada yakut merah, dan harganya lebih mahal daripada itu. Kalau guru itu ada dan sangat langka sekali. Imam Ghazali mengatakan sudah berapa tahun yang lalu, apalagi saat ini menemukan sosok guru seperti itu sangat jauh sekali. Tapi ingat, ini namanya guru murabbir ruh, yang memimpin ruhaniyah kita. Kita ingati aja pesan guru sekumpul, kalau kesusahan mencari guru seperti ini. Saya dulu masih di tahun 2002 masih aktif belajar di sekumpul. Guru sekumpul rancak menceritakan tentang Syekh Murabbi Mursyid, guru yang mendidik ruh ini. Saya sering berdoa minta kepada Allah untuk diberikan seorang guru seperti ini. Pasti ada jalan seperti itu doa. Nah kata beliau, kalau memang tidak menemukan, maka perbanyaklah sholawat. Sholawat itu yang menjadi gantinya guru murabbir ruh. Karena sirnya Nabi Muhammad itu, cahayanya sholawat itulah yang membimbing kita ke arah kebaikan. Akhlak kita terpuji, malas kita hilang, sabar kita muncul, syukur kita ada ke dia. Itu gara-gara sholawat. Karena sholawat ini multifungsi faedah. Semua faedah kebaikan itu ada di dalam sholawat tadi itu.
Jadi banyak sholawat dan istiqomah kontinu. Ini jalan terakhir sudah untuk menjadikan guru. Jadi menjadikan guru yang membimbing nanti Rasulullah langsung sudah. Karena orang lagi bersolawat itu ruhnya bersatu dengan ruhnya Nabi Muhammad salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Jadi penting sekali. Intinya apa? Kita wajib punya guru. Wajib punya guru jasmani ataupun ruhani. Kalau jasmani nyata orangnya nampak. Kalau ruhani ini susah dicari. Imam Ghazali seorang memadahkan sulit dicari. Maka untuk menggantikan posisi itu kewajiban kita untuk mengamalkan sholawat tadi itu. Banyak sholawatnya, banyak sholawatnya. Jangan 300, 3000. Jangan 3000, 30.000 kalau dihantam. Yang penting kontinu. Terus dibaca. Jangan pernah ragu dengan isi sholawat. Jangan pernah ragu dengan faedah sholawat. Jangan sekali pernah meragukan. Ini di mana-mana perguruan kita, ulama kita, habaib kita menjelaskan tentang faedah sholawat. Kenapa? Memang latan hasir, faedahnya ini tidak ada batasnya. Terlalu banyak faedah sholawat ini, terlalu besar. Jadi hingga mereka sering menceritakan tentang manfaat sholawat ini. Dan memang sholawat kebutuhan kita. Di mana kebutuhan kita yang paling nyata, bahasa Guru Sekumpul itu dia menjadi guru ruhaniyah kita nanti. Ini sangat penting sekali ya. Dan orang itu kalau memang rajin baca sholawat, hidupnya normal lah daripada orang yang lain. Normal maksudnya normal tuh orang galau nyandi, orang sakit nyandi itu nah. Karena dikontrol oleh perguruannya tadi itu, dikontrol oleh perguruannya tadi itu. Wa man sa'adathu sa'adah fawajada syaikhan kama dzakarna wa qabilahu syaikhu fayanbaghi an yahtarimahu zahiran wa batina. Orang yang mendapat keberuntungan, fawajada syaikhan, maka dia menemukan guru tersebut, guru yang kita jelaskan kemarin. Dia menemukan guru itu, wa qabilahu syaikh, dan guru pun menerima dia sebagai murid. Intinya apa? Guru ini masih pilih-pilih murid juga, memang tidak semuanya diterima, dan dia diakui sebagai murid. Fayambaghi an yahtarimahu zahiran wa batinah, maka si murid wajib menghormati zahir dan batin kepada guru tersebut. Hormat habis-habisan hormat, tunduk bujur-bujur tunduk. Amma ihtiramudz zahir, dijelaskan oleh Imam Ghazali, adapun cara menghormati guru secara zahir, secara nyata, bahwa alla yujadilahu, jangan berdebat dengan perguruan, jangan berhuwal. Iya aja sudah, apa punya guru ikuti. Alla yujadilahu, jangan mujadalah, berdebat. Wala yashtaghila bil ihtijaj ma'ahu fi kulli mas'alah wa in 'alima khata'ah. Ini parahnya seperti ini ya. Dan jangan membawa hujjah. Bahwa hujjah itu setiap masalah, umpama ada yang sedikit khilafiyah lah, dihuwal oleh guru, si murid. Ini guru dalilnya seperti ini. Walaupun bukan hal yang khilaf, bahkan guru itu salah. Bahkan kata Imam Ghazali, guru itu salah, biarkan sudah itu. Karena suatu saat guru itu bisa ta'ammul, bisa berpikir dan ia menemukan. Artinya su'ul adab, murid memberitahu kesalahan masalah itu tadi. Ini guru yang rohaniyah ya, yang jelas seperti itu. Wala yulaqqa baina yadayhi sajadatahu illa waqta ada'us shalah. Nah, kan biasa kalau guru mau duduk itu kan diamparkan karpet atau sejadah. Nah, itu adabnya juga, jangan ditaruh sejadah. Kalau guru mau duduk ditaruh sejadah, kecuali mau waktu sembahyang. Ini adab zahir. Kecuali guru mau sembahyang. Nah, itu sejadahnya diamparkan. Jangan dibiarkan guru sejadah mengampar seorang. Fa idza fariga yarfa'uha. Kalau ini selesai, jangan dilipat, jangan guru yang melipat, kita yang melipatkan sejadah. Sejadah ini contoh aja, kita kias kita bandingkan ke yang lain aja. Seperti itu. Wala yukthira nawafil shalah bihadratih. Kalau perguruan ada, bahkan sembahyang sunat pun jangan banyak-banyak. Mana novel sembahyang guru. Baik ketemu
berkumpul-kumpul nopol mana sembahyang sunat lagi. Kapan bisa khidmat kepada guru? Jadi sembahyang sunat ya, bukan sembahyang wajib ini. Sembahyang sunat pun jangan banyak-banyak. Sekedarnya aja kalau ada peguruan seperti itu. Artinya di hadapan guru yang murabbir ruh tadi itu lebih utama daripada sholat sunat. Kemudian ma ya'muruhu syekhu minal amal biqadri wus'ihi wa taqatih. Semua yang diperintah peguruan kerjakan, jangan ada yang ditolak, sekedar kemampuan kita. Biqadri wus'ihi wa taqatih, sekedar keluasan waktu kita dan kemampuan kita. Waktu kosong kita kuat, jalankan seperti itu. Apapun yang diperintahkan peguruan turuti. Nah, ini sebagian contoh menghormati guru. Wa amma ihtiramul batin. Adapun di dalam hati kita secara batin kita menghormati guru seperti apa? Bahwa anna kullama yasma'u minasy-syaikh wa yaqbalu minhu fil dhahir. Setiap apa saja yang ia dengar daripada gurunya, maka wa yaqbalu minhu fil dhahir la yunkiruhu fil batin. Di zahirnya kita pakai, di batin pun tunduk jua. Jadi zahir batin tunduknya ada jua. Disuruh peguruan tuh belikan gula belikan jalan, tapi mamai di hati. Kenapa ini suruh terus? Nah, jadi amalnya di luarnya jalan, di hati tunduk. Itu namanya menghormati secara batin. Sesuatu mat nelpon guru nih apa jua kah? Sesuatu mat disuruh lagi. Cuma bekerja juga orangnya bekerja. Cuman di sini mamai. Nah, itu di luarnya pas, di dalamnya salah. Nah, gitu ya. Jadi ditanamkan baik-baik itu zahir dan batin. La fi'lan wala qaulan, baik perbuatan ataupun ucapan. Kenapa demikian harus sama antara perbuatan dengan hati? Li alla yuttasama bin nifaq, supaya tidak dicap, distempel, diberikan gelar status sebagai orang yang munafik. Kan orang munafik itu gitu tuh. Berkumpul-kumpulnya pakai jubah jua, bersongkok jua. Munafik, orang munafik. Nah, di luarnya dicacinya, kumpulan-kumpulan majelis, kumpulan-kumpulan sholawat, kumpulan-kumpulan orang di masjid itu kumpulnya bergaul juga di situ. Di luar dikisahkannya kejahatannya itu munafik. Nah, demikianlah adab dengan guru itu, zahir dan batin. Zahirnya memperbuat, di batinnya pun demikian. Wa illam yastati', kalau si murid tidak mampu, yatruk, tinggalkan suhbatah. Artinya jangan berparak guru. Kalau berparak guru artinya siap, ini sudah ready untuk khidmat, untuk membantu. Kalau nyanyi mampu, lagi demam kah, lagi kurang nyaman badan, jangan berparak. Yatruk suhbatah ila an yuwabiqa batinuhu zahirahu, sampai inya mampu mencocokkan antara zahirnya dan batinnya tadi. Zahirnya ingat, di luarnya tadi kan pekerjaannya. Habis itu ya. Wa an yahtariza an mujalasati sahibis su' liyaqsura wilayata syayatinil jinni wal insi min suhni qalbih. Hendaklah seseorang murid itu dia memelihara daripada sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Sahibis su' itu ahli maksiat. Jangan berkumpul. Ini kita nih usahakan mendapat, jangan berkumpul. Jangan berkumpul. Guru mau ngajak nya, mau dakwah, tapi hari-hari ngerum, hari-hari ke karaoke. Bukan inya yang umpat kita, tapi kita yang umpat inya itu. Kita bisa dakwah seperti itu, boleh aja. Cuman kemampuan kita lihat dulu, bisa ndak ngajak bubuhannya ini.
Kalau tidak bisa, doakan aja, cukup di luar aja, ya Allah mudah-mudahan berikan hidayah orang seperti itu. Jangan kita yang umpat ke situ. Ya, akhirnya bukan mereka yang ikut kita, tapi kita yang ikut mereka. Jadi an mujalasati sahibis su', jangan dikawani orang di baik itu, jangan dikawani. Dihindari aja. Baiknya buku kumpulan kayak ini kan, buku kumpulan nyamannya sehat kayak ini. Kenapa? Kata Imam Ghazali, liyaqsura wilayata syayatinil jinni wal ins, supaya terhimpit wilayah syaitan untuk menggoda itu halusnya. Kalau masuk ke sana tuh peluang syaitan lebih besar. Kalau kita berkumpul dengan orang di baik, nah itu peluang syaitan ini orang nyabu dikawani, orang minum-minuman dikawani, orang di sembahyang dikawani juga. Tinggalkan itu, ditinggalkan, jangan diparai. Kisahnya dakwah mau ngajak, tapi inya seorang di sembahyang, yang tukang ajak nih tadi. Ya. Saya berapa kali ketemu orang itu, kenapa kita rajak ke situ? Mau bawa ibu buhannya supaya tidak ke majelis, tapi inya seorang di majelis, itu. Jadi bingung kita ya, jalur dakwahnya di mana? Masa orang mau disuruh, kan mungkin gitu. Ini alasannya mah supaya amannya di situ. Min suhni qalbih, supaya di suhni itu pelataran atau halaman hati maksudnya. Jadi di dalam hati kita ini ada halamannya. Anggaplah ruang hati kita itu halus untuk peluang iblis masuk, peluang syaitan menggoda itu bersempitnya. Liyaqsura, supaya bertambah pendek. Wilayata syayatinil jins min suhni qalbih, di dalam hatinya itu bahalus. Artinya peluang iblis menggoda itu, kalau kita ke majelis seperti ini, ke masjid, ke kumpulan orang-orang soleh kan terrepot sedikit lah iblis mengganggu gitu, tersakit sedikit gangguannya. Fayusaffa an lawthis syaitanah, maka dia kemungkinan bersih daripada kotoran perbuatan syaitan. Jadi peluang bersih itu lebih besar lah kalau kita tidak berteman dengan orang yang jahat. Intinya apa? Muqabilah atau lawanannya daripada kisah ini, kalau orang itu suka berteman dengan ahli maksiat, itu membuka peluang iblis menggoda. Satu, dan dia agak sulit dibersihkan hatinya daripada kekotoran yang digoda oleh syaitan tersebut. Gitu kesimpulannya. Wa ala kulli hal an yakhtar al faqra ala al ghina. Dan menurut keadaan seperti ini, ulama sufi itu mereka kadang mendapat milih hidup ala kadarnya daripada jadi orang kaya. Gitu. Thumma i'lam anna tasawwuf lahu khaslatan al-istiqamah was-sukun 'anil khalqi. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, arti tasawuf tuh itu lahu khaslatan, dua sifat atau dua rukun. Pertama, rukun tasawuf itu al-istiqamah was-sukun 'anil khalqi. Makna tasawuf itu istiqamah dan tenang daripada makhluk. Kemudian famastaqama wa ahsana khuluquhu bin nas, orang yang istiqomah dan akhlaknya baik dengan manusia, bukan orang muslim, semua dengan orang baiklah. Wa amalahum bil hilmi, dan dia bergaul dengan bijak dengan orang muslim nih, baik bergaulnya. Fahuwa sufiyun, maka orang ini sudah dianggap sufi, ahli tasawuf. Jadi makna sufi itu seperti itu. Istiqomah dalam kebaikan, kemudian akhlaknya baik. Akhlak baik. Apa bahasa Seburus Kumpul? As-sakhawah wa husnul khuluq. Ciri-ciri wali itu pemurah, wa husnul khuluq, dan tidak pemarah. Tidak pemarah itu kan artinya baik dengan orang, kan gitu tuh. Tidak pemarah itu artinya baik dengan orang. Di sini makna istiqomah hiya
an yafdiya hadza nafsih li nafsih, membebaskan dirinya untuk dirinya, bagian dirinya untuk dirinya. Ini banyak pandangan ulama tentang makna istiqomah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya, apa arti istiqomah? Kata beliau, alla tusyrik billahi syai'a. Intinya engkau jangan mensyarikatkan Allah, itu istiqomah sudah artinya. Bunyi sini Abu Bakar As-Siddiq, apa arti istiqomah? Beliau mengatakan jangan mensyarikatkan. Mensyarikatkan kan ada apa namanya? Ada yang nampak, ada yang tidak, itu syarik musyrik itu Mel, dibagi dua itu. Kalau yang nampak itu ya pindah agama, pindah agama. Naudzubillah ya, mudah-mudahan jangan kena ke keluarga kita. Ada yang murtad ke Kristen, ada yang ke Hindu, ini jelas. Nah, ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Khofi. Aku mudik makan obat nih, kambuh mahku nih. Lihat kalimatnya. Aku kalau makan obat nih, mahku kambuh. Sakit benih aku nikan dia. Kan gitu nah bahasanya ya. Inya lupa dengan Allah yang Allah yashfi, yang menyembuhkan tuh Allahnya lupa. Bahkan inya bahkan tahu lagi urusan itu sudah. Inya tahunya di obat itu malah lagi yang menyembuhkan. Itu sudah udah terpeleset di hatinya sudah. I'tikadnya sudah rusak. I'tikadnya sudah rusak. Sayyidina Umar ditanya makna istiqomah apa? Antastaqima fil amri wan nahyi. Intinya engkau lurus saja dalam memperbuat yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Itu istiqomah sudah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq lebih luas kan. Yang penting jangan mensyarikatkanlah sudah. Istiqomah sudah. Kalau Sayyidina Umar, yang penting engkau continue dalam melaksanakan kebaikan, meninggalkan larangan, ini orang yang istiqomah. Kalau mau masuk kategori ahli sufi tadi kan seperti itu. Terus Sayyidina Utsman ditanya makna istiqomah apa? Kata Sayyidina Utsman al-ikhlas. Satu aja nyaman, simple, ikhlas, tenang, ridho dengan ketentuan Allah. Ikhlas sudah. Sayyidina Ali, apa makna istiqomah, lupa gue maknanya. Al-istiqamah ala fi'lil faraid, kata Sayyidina Ali. Continue selalu mengerjakan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang di pernah libur, bulan puasa sebulanan, nya puasa zakat dibayari. Istiqomah ada orang tuh. Makna istiqomah tadi. Kan arti ahli tasawuf atau arti ahli sufi orangnya istiqomah seperti itu. Ya istiqomah ya seperti tadi dah. Kemudian yang kedua husnul khuluq, baik laku dengan makhluk, dengan manusia baik. Nah, ini maka orang seperti ini sudah dikatakan sufiyun, orang ahli sufi. Memang dibagi yang umum di tengah-tengah kita dikatakan orang sufi itu kan yang kumpul pakai pakaian khusus, terus ada thariqah yang dipakai, ini kelompok sufi. Itu namanya saja. Secara umum, secara ilmiahnya nama sufi orangnya istiqomah dalam kebaikan, meninggalkan yang dilarang. Yang kedua, adab dengan manusia, mantap. Ini sudah ahli sufi namanya. Nah, orang ahli tasawuf. Wa husnul khuluq bin nas, makna baik keadaan kita dengan manusia, huwa alla tahmilan nas ala muradi nafsik. Jangan memaksa manusia itu menuruti kemauan kita. Satu, bal tahmilu nafsak ala muradihim, tetapi kita yang menuruti kemauan orang. Ma lam yukhalifu syara', selama kelakuan kita itu tidak melanggar hukum agama. Itu maksudnya husnul khuluq tadi itu akhlak yang baik. Jangan memaksa orang menuruti kehendak kita, tetapi kita yang menuruti kehendak
orang. Namun itu jalan baik itu tenang gitu ya. Kalau mana berkawan tuh jarang apa namanya, tepuh wal, jarang tepuh wal, nyaman lah kalau punya gitu. Nah, tetapi pergaulan kita dengan kawan tadi selama tidak melanggar hukum syarat, aku nuruti awak mahaniyo, pokoknya punya awak oke. Kawan di sembahyang upat dia di sembahyang, keliru selama tidak melanggar hukum syarak. Namun bawa ngopi sudah, namun dikobawainya buka janganlah dulu. Nah, itu melanggar hukum syarak. Kita terus cocok dengan kawan kalau kita oke terus. Nah, bagaimana? Siap, ya, oke. Itu kan pasti nyaman kan kawan gitu, kalau pasti nyaman berkawan kan, perlu berdebar gitu. Nah, itu namanya akhlak yang baik dengan kawan, dengan manusia seperti itu. Dia menurut, kamu sama-sama nurut. Orang belaki bini itu narik. Bunyi bini ya kak, bunyi yang laki ya dek. Ada kisah 5 tahun 5 orang anak itu. Ya adem terus kan, jarang bisa. Satu tomat nempel tasmiyah pulang kawan. Ini baik akhlaknya. Nyaman aja di situ. Nah, jadi itu tadi, apa makna akhlak yang baik adalah jangan memaksakan kehendak kita supaya dituruti orang, tetapi sebaliknya kita yang menuruti kehendak orang selama tidak melanggar hukum agama. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat ya. Itu saja, mudah-mudahan umur kita panjang dalam keadaan sehat wal afiah dalam taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki kita ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat taat. Mudah-mudahan dosa kita berkat Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua orang tua kita masih sehat, mudah-mudahan diberikan panjang umur, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan diluaskan kuburnya, dan mudah-mudahan kita semua terkumpul dengan Nabi di dunia di yaumil mahsyar sampai masuk surga bisrin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah 'indal maut wa na'udzu bika min su'il khatimah wa syarril 'aqibah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.